Bab 265. Medan Perang Kuno. Warrior yang ingin melawan, tetapi kecepatan dan kekuatan kelopak itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Sekarang, di depan kelopak kecil ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Meskipun dia sangat marah dan tidak terima, tetapi dia tidak punya pilihan. Di dunia ini yang kuatlah yang dihormati, yang kuat seringkali tidak harus mematuhi aturan. Sama seperti wanita cantik dari Istana Bunga saat ini, dia bisa mengabaikan peraturan di peringkat King Yun dan menyerangnya sebelum peringkat King Yun benar-benar berakhir. Yang kuat boleh melakukan apapun, tetapi yang lemah hanya bisa diganggu. Raang. Tiba-tiba, sebuah pedang energi menembus udara dan meledak ke arah kelopak. Bukan orang lain yang menembak, tapi Sheila King yang diam. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita cantik di depannya, dia tidak bisa melihat warrior yang mati di depannya, jadi dia menyerang. Melihat serangan Sheila King, wanita cantik itu berkata dengan dingin, tak sadar diri. Ketika energi pedang Sheila King bersentuhan dengan kelopak, itu meledak dan tersebar dan kelopak melesat dengan kecepatan lebih cepat ke arah warrior yang Sheila King ngeri. Tepat ketika kelopak itu hanya berjarak 1 cm dari pusat alis warrior yang, kelopak itu tiba-tiba berhenti di sana dengan aneh. Melihat pemandangan ini, wajah wanita cantik itu sedikit berubah. Pada saat ini, seorang pria paruh baya mengenakan jubah kuning dengan naga emas bersulam dan 9 naga emas tiba-tiba muncul di samping warrior yang dan ada juga Lesti King yang datang bersamanya. Pria paruh baya itu melirik warrior yang wajahnya tetap tidak berubah dan tidak ada ketakutan di matanya. Dia sedikit mengangguk, kilatan kekaguman melintas di matanya dan berkata, cara menguji bakat pedang seseorang, tentu saja hanya bisa melihat respon cepat saat menghadapi kondisi antara hidup dan mati. Di hadapan orang yang berkali-kali lebih kuat dari dirimu sendiri, dirimu dapat melakukan hal yang sama dalam menghadapi bahaya, tidak takut hidup dan mati. Dirimu memang pantas untuk seseorang yang memiliki kecemerlangan niat pedang. Warrior yang tidak tahu siapa orang di depannya ini, tetapi pihak lain memiliki rahmat yang menyelamatkan nyawanya. Pada titik ini, dia tidak bisa mengabaikan dan sekarang dia sedikit membungkuk ke tengah dan mengatakan, perihal kematian, Junior secara alami takut, karena Junior masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tapi bagaimana dengan rasa takut? Daripada takut dan dipermalukan dan dipandang rendah oleh orang, lebih baik menghadapinya dengan tenang saja. Jika mati, aku juga harus mati dengan berani. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit dan berkata, temperamen yang baik, bakat yang baik dan orang yang baik dan benar. Memang pantas menjadi orang yang disukai Lesti dan dia tidak ragu-ragu untuk melanggar aturan istana dan memintaku untuk menyelamatkanmu. Setelah mendengar hal itu, warrior yang kaget, lalu menatap Lesti King, hatinya menghangat, dia tidak menyangka bahwa orang dengan kekuatan luar biasa di hadapannya ini ternyata dipanggil oleh Lesti King. Berpikir bahwa dia telah mencurigai Lesti King sebelumnya, warrior yang tiba-tiba merasa malu. Lesti King berjalan ke arah warrior yang dan berkata, ini kakekku. Setelah mendengar ini, warrior yang kaget, pria paruh baya di depannya ini ternyata adalah Kaisar Si. Bukankah Kaisar Si dikabarkan sedang melakukan pelatihan tertutup? Kenapa dia bisa keluar? Memikirkan Kaisar Si yang mengatakan bahwa Lesti King tidak akan segan-segan melanggar aturan istana untuk memohon padanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, hati warrior yang tiba-tiba menjadi rumit. Meskipun Lesti King adalah seorang putri, untuk bertemu Kaisar Si ini, khawatirnya itu juga sangat sulit.
Dia tidak tahu berapa harga yang harus dibayar Lesti Qin untuk mengundang orang yang sangat kuat ini keluar dari pelatihan tertutupnya. Kaisar Si, apa maksudmu? Saat warrior yang sedang termenung, wanita cantik di samping berkata dengan suara dingin. Apa maksudmu? Kaisar Si tertawa kecil dan berkata, Delayu, kamu yang pertama kali mengabaikan aturan peringkat King Yun yang dibuat olehku dan kekuatan Qin dan 6 kekuatan besar. Kemudian membunuh orang-orang di kota kekaisaran milik kekaisaran Qin. Akulah yang ingin bertanya, Delayu, apa maksudmu? Delayu sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Si, apakah kamu akan melindungi warrior yang ini? Kaisar Si tertawa kecil, lalu menunjuk Lesti Qin dan warrior yang dan berkata, warrior yang ini adalah menantu cucu perempuanku, dan bisa dikatakan, dia adalah orang dari kekaisaran Qin. Delayu, apa menurutmu aku bisa membiarkanmu membunuhnya di kota kekaisaran ini? Kaisar Si, apakah kamu akan menjadi musuh Istana Bunga? Suara Delayu menjadi dingin. Jika kamu ingin berpikir begitu, tidak apa-apa, kata Kaisar Si. Setelah mendengar hal ini, wajah Delayu menjadi lebih berat. Kekaisaran Qin sudah lama ingin mereka lawan, tapi sayang sekali tidak ada alasan yang cocok. Jika Istana Bunga pertama kali mengambil tindakan terhadap kekaisaran Qin, itu pasti akan menjadi alasan pada kekaisaran Qin. Pada saat itu, kekaisaran Qin akan dapat mengambil tindakan melawan Istana Bunga secara terang-terangan. Dia tidak tahu seberapa kuat kekaisaran Qin, tapi itu pasti jauh lebih baik daripada Istana Bunga. Untuk seorang warrior yang tidak ada gunanya menyinggung orang besar seperti itu. Apalagi jika dia ingin membunuh warrior yang akan ada peluang lain di masa depan. Jadi mengapa terburu-buru untuk sementara waktu? Setelah memikirkan hal ini, Delayu melirik warrior yang dengan dingin dan kemudian berkata, Kaisar Si, aku harap kamu selalu bisa melindunginya. Dia akan mewakili kekaisaran Qin untuk pergi ke medan perang kuno. Pada saat ini, Kaisar Si berkata tiba-tiba. Wajah Delayu sedikit berubah dan dia menatap Kaisar Si dalam-dalam. Kepala istana, aku ingin membuat kesepakatan denganmu, bagaimana? Kata Kaisar Si tiba-tiba. Kesepakatan apa? Delayu sedikit mengernyit. Kaisar Si menunjuk warrior yang dan kemudian berkata, anak ini sekarang sudah setengah bagian dari keluarga kekaisaran Qin. Ibunya dan aku juga dianggap kerabat keluarga kekaisaran Qin. Tentu saja, aku tahu aturan istanamu, aku tidak memintamu untuk melepaskan ibunya, aku hanya meminta ibunya untuk hidup selama 5 tahun lagi. Dan Istana Bunga tidak boleh mengirim ahli di atas tingkatan Grandmaster untuk berurusan dengan warrior yang. Untuk alasan ini, keluarga kekaisaran Qin akan mengalokasikan sumber daya personel dari satu negara bagian ke Istana Bunga. Apa pendapatmu tentang ini, Kepala Istana? Kelopak mata Delayu berkedut, Kaisar Si benar-benar bersedia menggunakan sumber daya personel suatu negara. Setelah lama terdiam, Delayu berkata, ketika kesepakatan dibuat, ibunya akan hidup selama 5 tahun dan aku berharap Kaisar Si tidak akan menyesal. Menggunakan nyawa murid dan pendekar hitam alam bawaan selama 5 tahun dan ditukar dengan sumber daya personel suatu negara. Dia tidak bodoh, dia tentu tidak akan menolak. Tentu saja tidak akan. Kaisar Si berkata sambil tersenyum tipis. Delayu tidak lagi tinggal. Sosoknya bergerak dan semua orang di Istana Bunga menghilang ke alun-alun. Melihat kepergian Delayu, Kaisar Si menoleh ke arah Stephen Lee dan berkata, hasil ujian peringkat King Yun sudah boleh diumumkan. Stephen Lee membungkuk sedikit kepada Kaisar Si, lalu menghadap orang banyak dan berkata dengan lantang,
Kali ini pemenang daftar peringkat King Yun, warrior yang dari Kekaisaran Qin. Di bawahnya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai dan beberapa hanya diam. Karena semua orang tidak pernah mengira bahwa warrior yang bisa mendapatkan tempat pertama dalam daftar peringkat King Yun, tetapi kenyataannya dia mendapat tempat pertama dan juga memenangkannya dengan menginjak tubuh Yonar Yuan, siluman nomor 1 wilayah selatan. Di bawah pengoperasian Kekaisaran Qin, nama warrior yang menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah selatan seperti wabah. Pada saat yang sama, warrior yang mendapat julukan lain, yaitu calon Kaisar Pedang. Mengapa hanya disebut calon Kaisar Pedang? Karena warrior yang tidak pergi ke Kaisar Pedang dan mendapatkan pengakuan dari sarung kuno yang misterius. Peringkat King Yun nomor 1, calon Kaisar Pedang. Warrior yang tidak peduli pada hal ini, apa yang dia miliki sekarang hanyalah kebingungan. Menghadapi raksasa istana bunga ini, dia benar-benar bingung. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan istana bunga, bahkan jika dia diberi waktu 100 tahun, akan sulit untuk melakukannya. Masalahnya adalah ibunya hanya memiliki waktu 5 tahun. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan tanda dari Kaisar Xi, semua pendekar hitam di alun-alun istana disuruh keluar oleh para prajurit Kekaisaran Qin. Pada saat ini, hanya Kaisar Xi, warrior Yang dan Lesti Qin yang tersisa di alun-alun. Bukan tidak mungkin kamu ingin menyelamatkan ibumu, kata Kaisar Xi tiba-tiba. Setelah mendengar ini, warrior yang terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Xi, dengan nada mendesak dalam suaranya, berkata, "Senior, tolong beritahu aku. Hancurkan istana bunga," bisik Kaisar Xi. Setelah mendengar ini, warrior yang tersenyum pahit dan berkata, "Aku ingin melakukan hal yang sama. Hanya saja, senior. Apakah kamu pikir aku dapat membereskan istana bunga? Jika dia dapat menghabisi seluruh istana bunga, dia pasti telah menghancurkan istana bunga 100 kali, tapi sayangnya dia tidak bisa. Dengan kekuatanmu sendiri, aku khawatir dirimu harus memiliki kekuatan seperti leluhur sekte pedang saat itu. Jika tidak, bahkan jika kamu mencapai alam tingkatan seperti kami, kamu tidak akan dapat menghancurkan istana bunga." Kaisar Xi berkata, "Fondasi dan kekuatan istana bunga berada di luar imajinasimu. Senior kamu." Kaisar Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa menghabisi mereka, tetapi Kekaisaran Qin memiliki kekuatan itu. Berapa harga yang harus aku bayar?" Warrior yang tidak bodoh. Sangat tidak mungkin bagi Kaisar Xi untuk menyelamatkannya hanya demi Lesti Qin. Tapi, untuk alasannya, dia juga tidak paham. Pergi ke medan perang kuno atas nama Kekaisaran Qin. Wajah Kaisar Xi sedikit serius. Medan perang kuno. Warrior yang bingung karena dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Kekaisaran Qin dan 6 kekuatan besar terlihat cocok satu sama lain dari luar, tapi kenyataannya tidak begitu. Meskipun begitu, kita selalu dalam kondisi damai, tahukah kamu mengapa? Kaisar Xi tiba-tiba berkata. "Apakah karena kerajaan monster hitam?" tanya warrior yang. "Kalau begitu tahukah kamu bahwa meskipun kerajaan monster hitam dan manusia saling membenci, mereka selalu dalam damai?" Kaisar Xi bertanya lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya. "Karena kita manusia dan monster hitam memiliki musuh yang lebih kuat." Kaisar Xi melihat ke utara dan berkata, "Di ujung utara kerajaan monster hitam, ada sebuah pegunungan, bernama Pegunungan Qingtian, tingginya puluhan ribu kaki dan lebar ratusan ribu kaki. Di sisi lain gunung, ada kelompok etnis yang sangat kuat. Mereka memiliki kelebihan bawaan yang tidak dimiliki manusia maupun monster hitam.
Mereka tidak hanya dapat melatih keterampilan hitam, tetapi tubuh mereka lebih baik dan lebih kuat daripada monster hitam saat lahir. Mereka adalah klan iblis. Klan iblis. Warrior yang bingung. Kaisar Si sedikit mengangguk dan berkata, mereka adalah kesayangan surga. Setiap iblis remaja tidak perlu dengan sengaja melatih fisik. Pertahanan fisik dan kekuatannya lebih baik daripada monster hitam level pemenang biasa. Tidak hanya itu, mereka juga dapat melatih berbagai keterampilan hitam yang dapat dilatih oleh manusia. Jika manusia jenius ditempatkan di antara generasi muda klan iblis, seperti Yonar Yuan itu, dia hanya akan dianggap cukup baik saja. Mendengar kalimat terakhir Kaisar Si, warrior yang terkejut. Meskipun Yonar Yuan dikalahkan olehnya, Yonar Yuan sangat kuat. Jika dia tidak membangkitkan roh senjata-senjata Dao dan menggunakan pusaran pusat energi, antara dia dan Yonar Yuan, siapa yang menang atau kalah masih belum diketahui. Dan bahkan jenius super seperti itu hanya dapat dianggap sebagai yang cukup baik di antara para iblis. Bersambung.